Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, Al-Quran adalah kalamullah. Firman Allah yang suci, diturunkan sebagai petunjuk hidup, rahmat, dan sumber pahala bagi umat Islam. Membacanya adalah ibadah. Setiap hurufnya bernilai kebaikan, dan setiap lantunannya mendatangkan ketenangan hati. Namun, tahukah kita, ada waktu-waktu tertentu dalam Islam di mana membaca Al-Quran justru tidak diperbolehkan, bahkan bisa menjadi makruh, atau dalam kondisi tertentu haram. Mengapa bisa demikian? Apakah ini berarti Al-Quran memiliki larangan untuk didekati? Tentu tidak, sahabatku. Larangan ini bukan karena Al-Quran tidak mulia, tapi justru karena kesuciannya, maka kita sebagai pembacanya harus menjaga adab, kebersihan, dan kesucian jiwa maupun raga saat membacanya. Dan dalam Islam, ada waktu-waktu tertentu yang Allah dan Rasul-Nya tetapkan sebagai tidak layak untuk membaca Al-Quran, baik karena kondisi tubuh, tempat, atau waktu itu sendiri yang mengandung larangan syar'i. Mari kita bahas satu persatu. 1. Saat dalam kondisi junub. Waktu pertama yang dilarang membaca Al-Quran adalah ketika seseorang dalam keadaan junub. Junub adalah kondisi seseorang yang belum mandi wajib setelah berhubungan suami istri atau setelah keluarnya air mani. Dalam keadaan ini, seseorang tidak boleh menyentuh Al-Quran, apalagi membacanya. Ini berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW. Adalah Nabi Muhammad SAW tidak membaca sesuatu dari Al-Quran ketika beliau dalam keadaan junub. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Tirmidzi. Ini menunjukkan bahwa membaca Al-Quran dalam keadaan junub adalah terlarang. Solusinya, mandi wajib terlebih dahulu, bersihkan diri secara lahir dan batin. Baru kemudian Al-Quran bisa dibaca dengan penuh adab dan penghormatan. 2. Ketika haid dan nifas. Yang kedua adalah wanita yang sedang haid atau nifas. Mayoritas ulama berpendapat bahwa wanita yang sedang haid atau nifas tidak diperbolehkan membaca Al-Quran. Ini bukan karena mereka najis atau hina, melainkan karena menjaga kesucian Al-Quran dari hal-hal yang tidak pantas. Namun ada pula pendapat ulama yang memperbolehkan membaca Al-Quran bagi wanita haid jika dia dalam keadaan mendesak, seperti untuk keperluan mengajar atau menghafal, selama tidak menyentuh mushaf langsung. Tetapi yang paling aman adalah hindari membaca Al-Quran dalam kondisi ini kecuali sangat darurat. Dan kalau tetap membaca, usahakan dari hafalan atau dari layar elektronik, bukan langsung dari mushaf. 3. Ada saat sholat jenazah atau khutbah Jumat sedang berlangsung. Waktu selanjutnya yang dilarang membaca Al-Quran adalah saat khutbah Jumat sedang berlangsung, dan juga saat sholat jenazah sedang dilaksanakan. Mengapa demikian? Karena saat itu fokus kita harus pada khutbah atau doa jenazah. Membaca Al-Quran pada saat itu akan mengganggu kekhusyukan dan bisa mengabaikan adab terhadap peristiwa penting tersebut. Rasulullah bersabda, apabila kamu berkata kepada temanmu pada hari Jumat, diamlah. Sementara imam sedang berkhutbah, maka sungguh kamu telah sia-sia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya kabar saja tidak boleh, maka membaca Al-Quran yang bisa memalingkan perhatian tentu lebih tidak dianjurkan. Ya, jadi mari kita hormati waktu dan kondisi saat itu. At-Turn 4. Saat sedang buang hajat atau di tempat najis. Sahabatku, waktu lain yang dilarang membaca Al-Quran adalah ketika seseorang sedang berada di kamar mandi, WC, atau tempat-tempat yang najis. Al-Quran adalah kitab suci, dan tempat-tempat najis adalah tempat yang tidak layak untuk menyebut nama Allah, apalagi membaca firman-Nya. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tempat-tempat buang air tidak layak untuk zikir dan membaca Al-Quran. Hadis riwayat Abu Dawud. Maka jika kita masuk ke toilet, sebaiknya diam dan jangan melafalkan ayat-ayat suci. Simpan mushaf di tempat yang bersih dan tinggi. Hormatilah kalamullah sebagaimana kita ingin Allah menghormati doa-doa kita. 5. Setelah sholat subuh dan sebelum matahari terbit. Berikutnya ada satu waktu yang tidak secara langsung melarang membaca Al-Quran, tetapi dibenci oleh sebagian ulama, yaitu setelah sholat subuh hingga matahari terbit. Mengapa? Karena waktu ini adalah waktu yang dikenal sebagai waktu terlarang untuk sholat sunnah. Namun perlu dicatat, larangan ini tidak berlaku tegas untuk membaca Al-Quran. Bahkan ada hadits yang menyebutkan bahwa Nabi SAW biasa berzikir hingga matahari terbit setelah subuh. Artinya, membaca Al-Quran saat itu tetap boleh, asalkan diniatkan sebagai bentuk zikir dan tilawah, bukan dalam bentuk sholat sunnah. Saat sangat mengantuk,
Pernahkah kita memaksakan diri membaca Al-Quran padahal mata sudah berat, mulut komat kami tak karuan? Sahabatku, ini bukan hal sepele. Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang dari kalian bangun malam lalu merasa ngantuk, maka tidurlah dulu, sampai dia tidak tahu lagi apa yang dibacanya. Hadis riwayat Muslim. Bayangkan jika kita membaca ayat-ayat Allah, tetapi karena mengantuk kita salah baca, atau mengucapkan hal yang tidak pantas. Bukankah itu berbahaya? Makanya Islam mengajarkan untuk membaca Al-Quran dengan khusyuk, sadar, dan tenang, bukan dalam keadaan setengah sadar. 7. Saat dalam kondisi marah atau emosi berlebih. Larangan berikutnya bersifat adab, bukan hukum, yaitu membaca Al-Quran dalam kondisi marah, emosi berlebihan, atau pikiran yang tidak fokus. Al-Quran bukan sekadar dibaca, tapi harus direnungkan. Allah berfirman, ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka mentadabburi ayat-ayatnya. Quran Surah Syad 20. Jika dibaca dalam keadaan marah, maka hati tidak akan tersambung pada maknanya. Bisa jadi, ayat yang dibaca justru menambah ego, bukan menambah keimanan. Lebih baik tenangkan hati terlebih dahulu. Duduk, ambil wudu, baru kemudian membuka mushaf dengan hati yang lapang. 8. Tanpa wudu, tapi menyentuh mushaf. Satu hal penting yang sering dilupakan adalah larangan menyentuh mushaf Al-Quran tanpa wudu. Allah berfirman, tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Quran Surah Al-Waqi'ah 79. Mayoritas ulama berpendapat, ayat ini menunjukkan bahwa mushaf hanya boleh disentuh dalam keadaan suci dari hadas kecil dan besar. Kalau ingin membaca tanpa wudu, solusinya bisa dengan membaca dari ponsel atau mendengarkan tilawah. Tapi kalau ingin menyentuh mushaf langsung, pastikan sudah berwudu terlebih dahulu. Sahabat Muslim, Al-Quran adalah cahaya dalam hidup kita. Tapi cahaya itu hanya bisa menyinari jika hati kita bersih, tubuh kita suci, dan waktu kita tepat. Maka marilah kita pelajari adab membaca Al-Quran, termasuk waktu-waktu yang sebaiknya dihindari. Bukan karena ingin menjauh, tapi justru ingin mendekat dengan penuh hormat. Semoga setiap huruf yang kita baca menjadi cahaya dalam hidup, penolong di alam kubur, dan syafaat di hari kiamat. Jangan lupa untuk selalu membaca dengan hati, bukan hanya dengan lisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.